Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Amin. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu pimpin doa hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, ada yang masih ingat materi minggu lalu kita membahas tentang apa? Ya, benar sekali. Minggu lalu kita membahas tentang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, pada hari ini kita akan membahas subbab baru, yaitu tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas materi KD 3.4, yaitu menganalisis prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA, sosial budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dalam pembelajaran hari ini memiliki tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan makna persatuan dalam kebangsaan. Yang kedua, peserta didik dapat memahami prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Dan yang ketiga, yaitu peserta didik mampu menganalisis permasalahan yang muncul dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu makna persatuan dalam kebangsaan. Persatuan berarti perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu, dan sedangkan kesatuan merupakan hasil perkumpulan yang telah menjadi satu dan utuh. Jadi, persatuan dan kesatuan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga bisa saling bahu-membahu dalam mempertahankan, mengisi, maupun menjaga suatu kemerdekaan bangsa Indonesia. Prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Untuk mewujudkan persatuan dalam keberagaman masyarakat di Indonesia, perlu berpegang teguh kepada prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan yang ada. Terdapat beberapa prinsip tersebut di antara lain yang pertama, yaitu prinsip Bhinneka Tunggal Ika, di mana dalam prinsip ini mengharuskan kita untuk mengakui bahwa bangsa Indonesia ini merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman suku, bangsa, agama, dan adat kebiasaan, seperti semboyan bangsa Indonesia. Ada yang tahu apa itu semboyan dari bangsa Indonesia? Ya, benar sekali. Semboyan dari bangsa Indonesia itu merupakan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kemudian yang kedua, yaitu prinsip nasionalisme Indonesia, yang berarti suatu paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negaranya sendiri, seperti dengan adanya kesiapsiagaan dari warga negara untuk membela tanah air. Kemudian yang ketiga, yaitu prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Dalam prinsip ini, setiap warga negara memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu hal. Kemudian yang keempat, yaitu prinsip wawasan Nusantara. Dengan adanya wawasan Nusantara ini, Indonesia akan lebih merasa bahwa kita itu satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa, setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai harapan pembangunan nasional. Kemudian yang terakhir yaitu prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Dengan adanya semangat persatuan pembangunan ini, kita dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan untuk menuju masyarakat yang lebih adil dan makmur lagi. Permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Untuk permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia itu sendiri, salah satunya yang pertama adalah bentuk keberagaman masyarakat di Indonesia. Terdapat suku bangsa yang beraneka ragam, di mana dalam suku yang tersebar di Indonesia ini merupakan sebuah warisan sejarah bangsa Indonesia. Kemudian terdapat adat istiadat,
di mana dalam adat istiadat ini terdapat sebuah sistem yang dinamakan dengan sistem kekerabatan, di antaranya yaitu sistem kekerabatan parental, yaitu sebuah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak ayah dan ibu. Kemudian terdapat sistem kekerabatan patrilineal, yaitu sebuah kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak ayah. Dan kemudian terdapat sistem kekerabatan material, di mana sistem kekerabatan ini menarik garis keturunan dari pihak ibu saja. Kemudian, bentuk keberagaman masyarakat di Indonesia itu terdapat juga agama. Dalam agama ini terdapat 6 agama yang dianut dalam bangsa Indonesia, yaitu yang pertama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kemudian yang kedua yaitu pengaruh keberagaman masyarakat di Indonesia. Dalam hal ini, setiap keberagaman yang ada di Indonesia pastinya terdapat dampak positif maupun dampak negatif. Salah satu dampak positif yang ditimbulkan di antara lain yang pertama, terciptanya integrasi nasional, yang kedua dapat memperkaya khasanah budaya, dan yang ketiga yaitu menjadi sarana untuk memajukan pergaulan antar suku, agama, budaya maupun antar golongan. Kemudian terdapat dampak negatif yang ditimbulkan dalam keberagaman masyarakat di Indonesia. Yang pertama yaitu terjadinya konflik dalam masyarakat, yang kedua munculnya sikap primordialisme, yang ketiga yaitu munculnya sikap etnosentrisme, dan yang keempat yaitu munculnya sikap fanatisme yang berlebihan. Yang ketiga yaitu terdapat permasalahan yang mungkin muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Yang pertama terdapat bentuk konflik pada masyarakat Indonesia ini, seperti contohnya konflik antar suku, konflik antar agama, konflik antar ras, maupun konflik antar golongan. Kemudian yang kedua terdapat penyebab konflik dalam masyarakat, seperti contohnya tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok, norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat sudah tidak berfungsi dengan baik, adanya pertentangan norma sosial dalam lingkungan masyarakat, dan sanksi terhadap pelanggaran norma sosial itu sendiri yang tidak tegas dan semakin melemah. Baiklah, mungkin itu saja materi mengenai keberagaman masyarakat Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika pada hari ini. Semoga dapat dimengerti. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.